Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Hari Sabtu malam, kick off jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, Manchester United melakoni laga kedua pre-season menghadapi Glasgow Rangers di Edinburgh, Scotland ya, di Skotlandia. Erik ten Hag menurunkan pemain yang berbeda, lebih banyak pemain senior. Langsung aja yang diturunkan adalah Andre Onana di penjaga gawang, ada Aaron Wan-Bissaka, ada Jonny Evans, ada Casemiro seperti pertandingan sebelumnya, ada Amad Diallo, Mason Mount, Jadon Sancho kali ini diturunkan, dan Leny Yoro yang langsung dimainkan di pertandingan setelah dia diresmikan sebagai pemain Manchester United di babak pertama. Menurut gua Manchester United tampil jauh lebih bagus dibandingkan ketika menghadapi Rosenborg. Manchester United tampil lebih cair, aliran bola juga lebih lancar ya, determinasi pemain lebih tinggi, lalu juga distribusi bola lebih enak untuk dilihat. Casemiro misalnya yang bermain di lini tengah bersama dengan Toby Collier tampil lebih baik daripada ketika menghadapi Rosenborg. Dia yang ditampilkan sebagai kapten ya, mampu mendistribusikan bola juga dengan bagus. Bersama dengan Toby Collier menjadi tameng bagi lini pertahanan dimulai dari lini tengah. Manchester United mendominasi permainan menurut gue di babak pertama. Jadon Sancho tampil tajam dengan dribbling-dribblingnya, determinasi yang tinggi, sangat mengancam menurut gue. Lalu juga pergerakan Amad Diallo juga sangat licin, sangat cair. Bahkan Amad Diallo mencetak gol ya di babak pertama, gol yang luar biasa menurut gue. Dari proses kerjasama dan juga aksi individu, perpaduan di proses golnya yang menurut gue sangat enak untuk dilihat. Mason Mount pun juga demikian, tampil sangat cair, bermain seperti kayak pemain di free roll menurut gue, dengan dominasi mungkin lebih ke sisi sebelah kanan Mason Mount. Dan tentu saja seorang Leny Yoro di lini belakang yang menurut gue penampilan di babak pertama di pertandingan tersebut tampil cukup excellent. Sempat melakukan sebuah kesalahan ya, walaupun itu debatable apakah Jonny Evans tidak bergerak ketika diberikan umpan, tapi bagaimana dia bertanggung jawab, dia mampu memblok peluang selanjutnya dari Glasgow Rangers, pemain Glasgow Rangers. Ini juga sesuatu yang luar biasa menurut gua. Tentu saja di penampilan pertama ini ya belum begitu banyak bisa dilihat ya. Dari Leny Yoro tentu saja dia butuh adaptasi, dia butuh kerjasama, dia butuh kesepahaman juga dari lini belakang Manchester United ya. Misalnya nanti tampil dengan Lisandro Martinez contohnya, tampil dengan Diogo Dalot. Tapi gue melihat memang ada potensi yang luar biasa dari pemain ini secara ringan amatiran, dan itu diperlihatkan oleh Leny Yoro di babak pertama. Pemain muda yang diturunkan oleh Erik ten Hag di pertandingan semalam ya, Toby Collier menurut gue tampil excellent di lini tengah bersama dengan Casemiro seperti gue bilang tadi, tampil bahu-membahu dengan situasi menurut gue lebih ke 4-2-3-1 di pertandingan semalam. Tapi mobilitas dari kedua pemain ini cukup excellent, dan ya pemain muda lainnya, penyerang Ethan Whitley ketika diturunkan juga menurut gue tampil cukup oke. Artinya sebagai striker dia tidak statis, dia banyak juga membuka ruangan ya untuk pemain-pemain lain. Dan Murray pun juga gue melihat tampil di sektor kiri, tampil cukup oke di babak pertama. Dan memang penampilan kali ini Manchester United yang lebih banyak menurunkan pemain senior ini memberikan perbedaan betul di atas lapangan. Ditambah juga ini merupakan partai kedua di pre-season. Jadi gue melihat secara permainan lebih bagus dibanding ketika menghadapi Rosenborg. Secara hasil pun juga Manchester United mampu mencetak 2 gol. Yang di babak kedua Joe Ugil mencetak gol yang fantastis. Pemain-pemain muda juga yang diturunkan oleh Erik ten Hag di babak kedua, menurut gue yang tadinya gue perkirakan mungkin akan memberikan ruangan ya kepada Glasgow Rangers untuk lebih berkembang, ternyata tidak demikian. Mereka pun juga dalam tanda kutip seperti tertular permainan dari para pemain senior ya di babak pertama. Mereka pun juga tampil bagus, mereka tampil excellent. Joe Ugil seperti gue katakan yang mencetak gol cukup bagus finishingnya di babak kedua. Oyedele tampil excellent. Lalu Rhys Bennett juga di lini belakang menurut gue tampil menonjol. Harry Amas yang diturunkan juga di sektor bek kiri menurut gue
tampil bagus di pertandingan tersebut, ya banyak sekali pemain-pemain Manchester United, baik itu pemain muda maupun juga pemain senior, tampil lebih bagus, kalau bukan bahkan lebih bagus ya, ketika Manchester United menghadapi Rosenborg. Tapi apakah ini menunjukkan bahwa Manchester United memiliki potensi yang lebih bagus untuk musim depan? Tapi ini menurut gue harus tidak dilihat seperti itu, karena pre-season masih panjang. Manchester United setelah ini akan melakukan traveling yang cukup jauh ya ke Amerika Serikat, di mana tentu saja akan ada jet lag yang berpengaruh di sana. Lalu tentu saja akan ada pemain-pemain lain yang akan bergabung di sana. Ada situasi adaptasi, mungkin akan ada perbaikan fisik lagi. Karena kegiatan di sana bukan hanya bertanding tapi juga latihan, dan mungkin akan ada kegiatan-kegiatan komersial lainnya seperti kayak musim lalu. Ini bisa jadi akan memberikan pengaruh ke permainan selanjutnya ketika menghadapi tim-tim lainnya di Amerika Serikat. Tapi balik lagi, ketika menghadapi Rosenborg, gue melihat ya permainan sangat enak untuk dilihat. Untuk khusus penyerang ya, terutama di babak pertama, misalnya Jadon Sancho luar biasa, memang dia tampil seperti sudah tidak ada beban lagi dengan Erik ten Hag ya. Diberi kepercayaan tampil dari menit awal, bermain di sektor kiri, dia tampil tajam, berbahaya, driblingnya seperti biasa juga sangat mengancam, sesekali dia bergerak di kanan. Yang menarik juga bagaimana Amad Diallo di sisi kanan. Wow, tampil kali ini dengan situasi fisik yang jauh lebih bagus. Dia punya pengalaman dari musim lalu, dia tampil lebih percaya diri ya, dan itu ditunjukkan secara luar biasa di atas lapangan. Yes, secara di sisi lain lawannya Glasgow Rangers, gue melihat juga tim ini nampaknya belum padu-padu banget ya, tim yang diatur oleh Paul Clement ini, dengan penyerang yang pernah membela Feyenoord, Cyril Dessers, yang pernah gue saksikan secara langsung. Tidak tampil begitu istimewa, banyak sekali kesalahan yang dilakukan baik itu secara individu maupun secara kolektif, sehingga ini memungkinkan permainan dari Manchester United jauh lebih berkembang. Lawan yang dihadapi berbeda dengan Rosenborg, di mana Rosenborg sudah memasuki musim resminya ya. Sementara Glasgow Rangers ini kan masih dalam periode persiapan. Ini juga menurut gua secara ringan amatiran memberikan situasi yang berbeda. Dan mudah-mudahan sih perbedaan situasi dari kedua lawan ini juga bisa misalnya membangkitkan rasa percaya diri dari para pemain Manchester United, yang ternyata mereka pun bisa memainkan sepak bola yang enak, walaupun tidak secara konsisten ditunjukkan selama 90 menit, tetapi lebih banyak periode di pertandingan tadi di mana pemain Manchester United melakukan kerjasama yang bagus, menyusun serangan ataupun build up juga dengan lebih rapi, akurasi umpan juga lebih bagus, lini belakang pun mereka juga lebih tangguh. Ketika menghadapi Rosenborg, menurut gue pertandingan mungkin jauh lebih membosankan, tapi di pertandingan semalam dengan lapangan yang juga basah karena sambil hujan ya di Scotland, tapi pemain Manchester United tampil jauh lebih enak untuk dilihat. Pola permainan, sekali lagi gue secara ringan amatiran melihat bagaimana ini tidak terlalu 4-1-4-1, tapi 4-2-3-1 dengan sesekali tentu saja berubah ya menjadi 4-1-4-1, lebih dinamis. Pemain Manchester United pun juga gue lihat secara kerja sama tim ketika mereka menyerang, mereka lebih banyak menempatkan pemain di lini pertahanan lawan secara cepat. Dan ketika mereka bertransisi dari menyerang ke bertahan, itu juga dilakukan secara cepat. Tadi sering sekali pemain Glasgow Rangers ini ingin melakukan serangan balik, tapi bagaimana transisi ini bisa dilakukan lebih cepat dari bertahan ke menyerang, sehingga ini juga memudahkan misalnya kerja dari gelandang bertahan Manchester United, karena pemain sangat cepat sekali melakukan transisi untuk membantu area pertahanan, sehingga tidak memberikan banyak kesempatan dan juga peluang bagi pemain Glasgow Rangers. Di samping memang juga kualitas individu dari para pemain bertahan Manchester United juga tadi malam itu gue saksikan luar biasa. Reece Barnes misalnya di babak kedua melakukan beberapa situasi yang luar biasa dalam bertahan. Lenny Yoro pun juga demikian. Di babak pertama ada kesalahan ya, dengan mungkin kesalahpahaman dengan Johnny Evans, tapi dia mampu menutup pergerakan dari pemain Glasgow Rangers yang akan melakukan serangan balik. Jadi hal-hal seperti itu sering juga terjadi di pertandingan semalam. Secara keseluruhan gue lebih puas ya daripada ketika menghadapi Rosenborg, tapi apakah ini akan menjadi jaminan belum tentu, karena sekali lagi harus dilihat. Gue secara ringan amatiran melihat paling tidak perjalanan ini masih panjang ya, akan ada pertandingan lebih banyak lagi misalnya di Amerika, pemain yang akan bergabung juga
akan lebih banyak. Jadi proses ini masih terus berlangsung. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United pertandingan semalam. Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Siapa man of the match? Well, Leny Yoro tampil bagus, Jadon Sancho tampil bagus, gol dari Joe Ugil ini luar biasa, Rhys Bennett tampil bagus juga, Harry Amas tampil bagus juga di babak kedua, Andre Onana excellent menurut gua penyelamatannya. Tapi gue melihat Amad Diallo menjadi bintang man of the match dari pertandingan semalam. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Siapa man of the match-nya? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.